Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk membuat website portofolionya ya dengan menggunakan Tailwind CSS. Nah, dari video sebelumnya kita sudah membuat navbar ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk beberapa section ke depan. Dan juga kelas terbuka mengucapkan terima kasih kepada Niaga Hoster yang sudah mensupport video ini ya. Jadi sekarang di Niaga Hoster ada diskon teman-teman semua, itu adalah up to 75% ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan tambahan diskon dengan menambahkan kode kupon kelas terbuka. Oke teman-teman semua ya, jadi langsung aja masuk ke websitenya Niaga Hoster ya. Di sini kita lihat teman-teman semua, di sini ada diskon up to 75% teman-teman semua. Kita bisa lihat bahwa ini telah dioptimasi ya untuk beberapa CMS dan framework, dan juga di sini penawaran terbaik teman-teman semua. Ada penawaran terbaik ya untuk di bagian paket personal teman-teman semua ya. Di sini diskonnya sampai 75%, jadi ini sangat worth it sekali ya. Jadi kalian bisa langsung aja pilih paket ya. Pilih paket, di sini ada programnya, itu adalah personal, lalu di sini ada diskon 75% untuk 3 tahun atau 1 tahun ya. Kita coba ambil yang setahun saja. Di sini ya, kita bisa lihat bahwa kita bisa menambahkan domain juga ya. Di sini kita akan bikin portofolio teman semua, itu adalah untuk ucupsurucup.com. Oke. Ini kalau saya cek domainnya ya, nanti kita akan buatkan ya untuk ucupsurucup nih ya, si Ucup. Oke, ternyata masih kosong nih ucupsurucup.com. Saya akan tambahkan ke cart teman semua. Kita bisa langsung aja lanjut teman-teman semua ya. Lalu kalian bisa tambahkan kode kupon, itu adalah kelas terbuka ya. Kalian silahkan aja langsung gunakan. Nanti kalian akan mendapatkan tambahan diskon lagi. Jadi hanya 418.000 ya untuk setahun teman-teman semua ya. Ini sangat worth it banget. Juga metode pembayarannya kalian bisa menggunakan bank yang kalian gunakan ya. Bisa menggunakan Kris juga. Ya, Kris atau QRIS, Kris ya, ini kalian bisa menggunakan ini juga, bisa pakai e-wallet dan juga gerai-gerai retail di dekat rumah kalian. Oke, jadi ini sangat worth it sekali. Jadi kita akan coba menggunakan Niaga Hoster juga nanti di akhir dari video ini untuk ngupload project yang udah kita buat. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ya untuk membuat website portofolionya. Nah, sebelumnya kita sudah sampai di membuat navbar ya, teman-teman semua, di bagian sini ya. Oke, dan juga ini adalah contohnya yang udah jadi, itu adalah kita punya daerah hero section gitu ya, terus kita punya daerah lainnya yang akan kita coba buat ya di bagian ini. Ya, ini kayaknya ada beberapa yang rusak, tapi ini adalah bukan yang akan kita buat ya, tapi nanti kita akan coba buat sesuai dengan apa yang udah kita lihat di sebelumnya ya. Nah, buat kalian ya, sekarang kita akan masuk ke bagian indeks HTML ya untuk bikin si bentuk template-nya untuk di bagian hero section-nya ya. Nah, ini buat teman-teman semua. Sekarang saya sudah menjalankan juga ya untuk si Tailwind CSS-nya. Nah, dan juga kalian kalau misalkan kalian ingin mencoba juga ya, silahkan lihat di video sebelumnya ya, dimana kita juga udah ngebahas tentang gimana cara instalasinya, pakai Tailwind-nya gimana, CLI-nya gimana, dan juga gimana cara mengaktifkannya ya. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung masuk ke indeks HTML-nya. Dimana kita akan, ini saya akan coba close dulu ya di bagian ini, mana ini kita geser dulu aja. Ini kan saya close dan ini kan saya hilangkan dulu. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian ini ya, di main content, dimana kita akan naruh hero section-nya teman semua ya. Kita akan coba bikin dulu ya isinya apa aja. Jadi di sini tuh kita punya ya, di awal itu ada ini my name is ya, lalu ada ucup surucup dan ada isinya. Oke, dan ada foto saya di situ dan juga ada di bawahnya ada sosial medianya ya. Oke, kita langsung buat aja teman-teman semua ya. Untuk bagian si hero section-nya ya. Nah, di sini ini akan saya bikin gini ya. Kita bikin div dulu. Oke. Mana? Ini masih jenggot template seperti biasa ya. Saya bikin dulu HTML teman-teman semua. Oke, terus ini kita bikin div. Oke, kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan kasih dia itu adalah kita bikin dua ya, kita bikin dua. Di sini ada div juga, oke. Jadi kita punya dua div ya. Pertama itu adalah div yang untuk semuanya ya. Seperti biasa ini div yang ini itu adalah untuk yang bagian divnya aja, karena main ini adalah seluruhnya ya. Jadi yang ini ya, ini tuh adalah mainnya sampai bawah, sampai ke sini ya, sampai ke kontak itu adalah mainnya. Terus kita punya div ya, divnya itu adalah kotak yang sebagian ini, itu adalah untuk yang hero-nya, dan kita punya div dalamnya yang dalam ini. Oke. Jadi saya punya div yang di bagian sini. Jadi ini saya bisa bikin, ini adalah untuk yang si hero-nya ya. Ini adalah hero section-nya. Oke.
Nah, ini itu adalah yang di bagian dalamnya, teman-teman semua ya. Di dalamnya itu ada dua ya, ada dua kotak, yang ini sama yang ini. Berarti kita punya dua div ya. Ada div itu sama ada di bawahnya div lagi. Oke, kayak gini ya. Sip ya, aman ya, aman. Oke. Nah, terus di sini saya akan tambahin untuk yang bagian div yang di bagian sini, itu adalah kita tambahin untuk yang atas ini ya. Ini adalah si H2, teman-teman semua. Itu kita bikin gini ya, my name is ya. Nah, terus di bawahnya itu ada paragraf ya. Kita akan kasih paragraf atau bukan. Kita punya si ucup surucup ya. Yang ini ya. Kita bikinlah itu H3 ya. Kita punya H3. Oke. Nah, di dalamnya itu ada dua span. Itu adalah si ucup ya. Sama span lagi adalah surucup ya. Ini kita kasih titik di sininya. Oke, sudah ya, itu adalah spannya. Terus di bawahnya itu ada paragraf ya. Ada paragraf, kita akan tuliskan paragraf yang bagian ini ya. Oke, saya akan bikin di sini. Jadi isinya adalah gini ya. Ini kan untuk portofolio ya. Kita harus flexing dikit nih. Ya, jadi creative front end developers. Oke. Mantap ya. With ya. More than 5+ years of experience. Oke, experience. Nah, ini kita kasih Alt Z biar dia ke bawah. Ya, in enterprise ya, companies ya. Jadi the end startups ya. Startups, oke. Terus di sini kita kasih proficient. Jadi kayak kita tuh ahli di bagian apa aja. In HTML, oke ya. Tailwind, CSS, terus ada JavaScript. Ini nih kita tambahin ya, Next.js and Pegoma jangan lupa, and React JS. Oke ya. Terus passionate ya about cats. Oke, mantap. Save. Ini harusnya ada di situ ya. Ini kalau misalkan coba bentar, ini udah jalan belum sih? Go live dulu ya. Lupa guys, sebelum di go live, pantas saja ya, belum jalan ya. Coba kita run. Nah, itu dia, baru keluar ya. Ada dari tadi ya kan. Coba yang itu juga kayaknya karena belum di go live, jadi nggak keluar guys. Ini yang ini ya. Coba kita go live dulu. Yang ini tuh di 5.500. Oke, kita run. Nah, itu dia ya jalannya. Ini adalah yang bagian itunya. Nah, ini yang kita buat ya. Langsung keluar lah, jelas ya, itu langsung keluar ya. Aneh banget ya. Oke, langsung lanjut ya. Jadi biar kita bisa melanjutkan semuanya teman-teman semua. Oke, jadi kita udah punya ya. Ini ada div yang ini ya. Itu adalah yang bagian ini. Terus kita punya div yang bawahnya. Ini adalah yang gambar ya. Nah, gambarnya udah di mana teman-teman semua? Gambarnya itu ada di IMG ini. Terus ada avatar, oke. Nah, ini kalian kalau kalian punya Illustrator ya, kalian bisa gunain raw yang ini ya. Yang ini ada AI ini, yang silakan ambil aja di GitHub ya. Kalian bisa buka dan bisa ganti foto kalian ya. Jadi saya udah punya avatar di situ dan saya akan taruh ya, di sini adalah IMG ya. Atau di sini ya IMG dulu, IMG. Coba kita kasih di sini ada source-nya. Source-nya itu adalah IMG ya, avatar. Oke ya. Terus kita bikin gini adalah foto ya. Catchy, oke, save, itu dia ya, fotonya udah ada di situ, mantap. Tadi kayaknya kita ada yang ketinggalan ya, itu adalah yang bagian ini nih, yang bagian gambar. Sama juga ya, ini udah ada di sini gambarnya, ada LinkedIn, GitHub, Instagram yang kalian bisa gunakan. Di sini kita akan pakai div aja ya, terus kita kasih IMG di sini, atau kita jangan lupa pakai IMG ya, kita boleh IMG aja ya. IMG source-nya itu yang pertama adalah IMG GitHub ya, oke. Terus kita punya IMG, terus kita punya IMG, ini adalah apa tadi? Kita punya GitHub, kita punya Instagram dulu ya. Ini adalah Instagram. Terus ini adalah GitHub. Terus kita punya Twitter ya. Twitter. Terus kita punya IMG LinkedIn ya, LinkedIn. Oke, save ya. Akan muncul ini nih di pojok sini. Oke, udah beres ya. Kita udah punya dua-duanya, teman-teman semua. Ya, ini adalah untuk bagian hero section-nya ya. Oke, keren banget ya. Keren abis. Kita langsung mulai ya dengan cara begini, teman-teman semua.
Kita akan, ini kan yang bagian hero section ya, kita akan bagian yang ini dulu ya. Jadi yang bagian ini, itu kita pengen dia sama dengan ini lebarnya ya. Jadi ini lebarnya itu adalah, kita udah nyobain ya di sebelumnya, itu adalah pakai fraksi ya. Pakai fraksi yang ini nih, W9:11 ya. Jadi 12 grid, kita ambil 9 grid. Kita ambil di sini ya, kelas, kita bikin W sama dengan, W-9 bagi 12, oke. Nah, itu akan ada di situ. Jadi dia akan ada di sebelah sini ya. Jadi ada agak geseran sebelah sini. Kita kasih BG aja di sini ya. Kita kasih BG-nya. Bentar, ini BG-nya ada ya. Kita copy aja deh yang ini BG gray ini ya. Kita akan coba copy aja. Taruh sini, oke. BG gray itu ya. Jadi itu adalah si kotaknya teman-teman semua untuk bagian hero section ya. Terus kita kasih di sini flex ya. Kita kasih flex saja. Flex, oke. Terus itu save, udah jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini. Item ya. Center. Oke ya, jadi dia sekarang item center. Ya, jadi dia posisinya ada di center. Jadi kalau nggak ada item center, dia akan ada di atas, rata atas. Ya, kita kasih item center, dia akan ada di tengah. Atau jangan dulu item center ya, biar kelihatan gini. Saya mau besarnya itu dia ngambil tingginya si screen ya, berarti H. Ya, ini adalah width si height-nya ya, tingginya H screen. Maka dia akan ngambil semua satu screen ini. Oke. Sip, paham ya? Paham. Jadi dia akan ngambil satu screen itu. Terus saya akan geser dia agak ke atas. Itu adalah berarti saya kasih nanti di atas ini ya. Saya akan kasih di atas di mana sih, Bang? Di atasnya nanti ya. Udah, ini kita udah ambil dulu aja satu screen itu. Dan saya bikin item center ya. Yang terjadi adalah dia akan turun ke bawah. Oke. Keren ya, gampang. Dan untuk memaksimalkan dia berada di tengah, kita kasih MX Auto ya, seperti biasa. Geser lah dia. Oke, keren ya, mantap nih. Oke, asik ya. Udah, nah sekarang kita akan coba bikin ini jadi lebih manis ya. Biar dia lebih manis, kita kasihlah dulu, karena udah flex ya, kita mau basisnya mau berapa nih. Karena ini kan dia masih nggak proporsional ya. Nah, di bagian ini sama bagian div yang ini, ya kan yang ini adalah sebenarnya itu adalah di bagian deskripsi ya. Ini, terus yang bagian bawahnya itu adalah foto ya. Ini akan saya copy aja. Di bagian ini adalah si foto kita. Ya, ini adalah bagian avatar ya. Ini adalah avatar gitu. Oke, jadi sekarang kita gantilah di sini kelasnya. Kita kasih basis ya. Jadi dia punya basis. Basisnya adalah kita bagi 2 aja. Ini bagi 2. Nah, mulai kelihatan ya. Dan yang ini juga sama ya. Ini kita kelas. Kita kasih ini adalah basisnya adalah 1/2 ya. Oke, udah nih. Mantap, keren. Nah, jadi sekarang sudah proporsional. Oke ya, keren abis. Keren dong. Oke, mantap. Nah, sekarang kita udah dapat basisnya ya masing-masing. Sekarang kita akan nge-styling dulu yang ini ya. Nge-styling yang ini, sekarang kita akan bikin ya. Pertama ya, di basis itu biar kita bisa mudah ya, saya akan bikin yang my name is ini. Kan dia ada SVG ya di sini tuh ya. Ada SVG. Oke. Mana? SVG enggak ada ya. Coba SVG aja. Jadi manual, saya akan bikin garis teman-teman semua di bagian sini ya, ada garisnya. Nah, si SVG-nya itu saya mau bikin gini. Ini kalian kalau mau belajar tentang SVG silahkan ya. Jadi saya mau bikin di sini ada di bawahnya ada line. Ya, jadi garis, kita akan bikin garis kayak gitu ya. Ini line-nya itu dia kayak gini ya. Terus kita kasih X1, ini adalah titik awalnya adalah di 0. Oke. Terus Y1-nya itu adalah di 10px. Ya, terus kita punya X2 ya, itu adalah di 10px juga. X2 bener, X2 di 10px dan Y2 itu adalah di 10px ya. Jadi dia akan jadi garis. Coba kita save dan kita kasih di sini ada stroke-nya ya. Kelas ini kita kasih ini stroke ada di si Tailwind ya, gray 400. Oke, nah dia ada stroke di sini. Lihat. Oke, ada stroke-nya ya, 400. Nah, terus kita kasih di sini stroke-nya adalah 2. Jadi biar tebal, lihat ya. Jadi tebal. Terus kita kasih tinggi dan lebarnya. Jadi H-nya adalah 5. Jadi W-nya adalah 5. Jadi dia ada di
tingginya 5 dan lebarnya adalah 5 ya. Ini W-nya adalah 5. Yang terjadi adalah dia jadi cuman kotak segini doang. Karena kalau gini aja, dia akan ngambil gede banget ya. Coba kita inspect aja. Si SVG itu dia, ini saya taruh di mana nih? Coba saya geser ke bawah dulu ya. Kita geser di bawah. Nah itu. Nah ini kalau saya select, ya yang ini inspect. Nah, si SVG itu akan ngambil 300 kali 150 ya. Nah, biar dia ngambilnya nggak kebesaran, teman-teman semua, kita harus bikin dia jadi lebih kecil ya, yang ini nih, ya, yang ini. Nah, kalau saya kasih dia itu adalah H-5 dan W-5, maka dia akan cuman kecil banget, itu dia. Ya, 20 kali 20 pixel, yang ini ya. 20 kali 20 pixel. Oke, paham ya? Paham, oke. Jadi aman ya, aman. Nah, sekarang karena kita udah punya 2 buah itu ya. Jadi kita punya SVG ini sama kita punya my name ini. Nah, ini saya mau bikin dia jadi grup biar stack gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ya dengan gampang kita menggunakan flex lagi aja ya yang simple. Oke. Kita bikin div ya, terus kita kasih di sini adalah flex gitu ya. Ini akan saya geser dan saya taruh di bawahnya. Kayak gitu. Ya, ini saya geser dan ini saya majuin ya. Kayak gini. Oke, ini kalau saya save, nah maka dia akan jadi kayak gini. Oke, mantap, keren ya, keren. Udah, jadi ini udah selesai. Terus kita bikin item center biar dia posisinya tengah-tengah dua-duanya ya. Oke, ya gampang banget. Oke, udah nih. Nah, udah gitu kita mau naikin si my name-nya ya. My name-nya kita bikin dia jadi ada stylenya biar bagus nih. Nah, kelasnya ya di sini teman-teman semua lihat. Ini kan dia uppercase semua ya. Dengan mudah kita ganti aja di sini uppercase. Jadi uppercase. Oke, udah keren banget. Udah uppercase terus kita langsung masukin lagi. Pertama ya, teksnya itu akan saya buat jadi extra small. Udah. Terus saya mau bikin fontnya itu adalah extra light ya. Udah, oke, jadi extra light kayak gitu. Nah, terus di sini saya mau ada tracking ya. Jadi trackingnya itu ada banyak nih, ada normal. Ini adalah yang biasa ya. Kalau trackingnya itu dia jadi tight, maka dia akan geser, lihat nih, akan geser. Tuh, makin dempet ya. Kalau tighter, dia akan dempet lagi. Nah, kita mau dia itu jadi lebar kayak gini. Nah, kita bisa ganti dia menjadi ada yang namanya adalah widest ya. Nah, cuman widestnya cuman segini nih. Ya, gimana caranya? Kalau kita mau bikin trackingnya lebih lebar lagi gitu ya. Nah, kita akan belajar nih ya untuk menambah utility ya di sini. Kita akan coba nambahin di tailwind.config.js. Itu adalah di extend ini teman-teman semua ya. Oke. Nah, jadi gini caranya. Jadi saat kita mau extend, ya ini saya coba geser dulu. Nah, kita mau extend. Apa yang mau kita extend? Ya, di bagian tracking ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di Tailwind, tracking itu ada di bagian yang namanya adalah di bagian tipografi. Ya. Di tipografi itu ada yang namanya adalah mana? Letter spacing. Oke. Ini adalah letter spacingnya. Nah, cara kita kalau mau nambahin itu adalah dengan nambahin letter spacing di sini, ya. Jadi kita bisa nambahin teman-teman semua. Misal ya, saya mau bikin custom nih ya. Ini sekalian kita belajar ya gimana caranya nambahin yang custom gitu ukurannya. Nah, kita ambil aja si letter spacingnya, oke. Terus kita kasih titik 2 ya, kayak gini teman-teman semua. Nah, terus di dalamnya kita tambahin mau namanya apa. Misalkan ya, saya mau namain namanya adalah Gedong. Atau apa, jangan gedong ya. Ini ngangkang aja ya. Ngangkang ya. Ngangkang. Jadi dia ngangkang banget gitu ya. Nah, sekarang ngangkangnya mau berapa? Nah, di sini kalau kita lihat di bagian widest. Widest itu berapa nih? Widest itu 0,1 em ya. Kita mau lebih lebar lagi nih. Nah, saya akan coba nambahin jadi 0,5 ya. Ini kan di sini widestnya kan dia ada 0,25 ya. Saya mau nambahin. Nambahinnya lihat titik 5 em ya. Jadi ini gede banget nih. Titik 5 em. Oke. Kayak gitu ya. Ini ngangkangnya kita nggak usah pakai tanda kutip berarti ya. Dari contohnya gini aja ya. Di sini lihat, di sini dia nggak pakai tanda kutip. Kayak gini aja kita save. Oke, udah. Nanti di bagian sini itu dia akan ngasih info teman semua ya. Rebuilding ya.
Jadi dia udah nge-rebuilding. Ini ngapain? Ini saya close aja. Dia akan rebuilding. Nah, di sini ya dengan ya kekuatan bulan. Oke, ini kita gituin lagi. Kita akan dapat yang namanya adalah tracking ya. Ngangkang ini dia ya. Ada tracking ngangkang teman semua. Jadi udah ada nambah di situ ya. Ini belum di-save. Kalau saya save lihat yang terjadi. Pup, nih lihat dia jadi lebih lebar lagi. Oke bang, kok bisa bang? Oke, mantap nih. Nah jadi saat kita rubah si Tailwind config ini kan nambahin ini ya. Nah di style CSS-nya maka dia akan nambahin juga teman-teman semuanya di bagian letter spacing-nya. Ini coba kita cari aja ya. Kita find letter spacing. Nah ini dia akan nambahin ini tracking ngangkang ya. Jadi dia yang nambahin tracking ngangkang karena kita bikin di sini. Ya, jadi nambah lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita tambahin lah ya, misalkan ngempit gitu ya. Nah, gini, terus coba ya kita tambahin letter spacing-nya ini kan minus ya. Kita bikinlah minus ya 0,5 em gitu ya. Jadi dia bakal ngempit banget. Nah, coba ya kalau kita udah di-save nih ya, di-save aja kayak gitu. Terus kita masuk ke style, maka dia akan nambahin si tracking ngempit ya. Coba mana kita Ctrl F ngempit. Mana belum? Kita udah di save nih. Ya, coba ini kita save dulu. Ngempit ya. Dah. Nah kan. Nah, di sini akan jadi ada ngempit teman-teman semuanya. Coba ngempit. Nah, jadi ada ngempit di situ. Jadi ada ngangkang, ada ngempit. Mantap ya. Jadi kita bisa bikin kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi dapat ilmu baru ya. Kita bisa nambahin custom trackingnya gitu ya. Dengan cara kayak gini udah jadi nih, keren abis ya, mantap. Udah ya itu ya. Jadi kita udah belajar tentang tracking ngangkang. Apa sih bang? Udah ya, masuk ke si ucup surucup. Ucup surucup kita akan bikin dia jadi bold ya. Jadi kita bikin font bold kayak gitu. Maka dia akan bold dan dia uppercase ya. Uppercase jelas. Dah, terus kita akan bikin teksnya itu adalah white ya. Dah, itu ya teks white. Ini kan agak gedean dikit. Oh enggak ya, enggak uppercase ya. Kita bikin gini aja. Udah, terus kita gedein ya teks. Kita kasih 4XL ya yang gede. Teks gitu ya. Oke, besar, mantap, keren. Udah. Nah, terus si ucup surucupnya kita ganti yang bagian si ucup ya. Atau surucup, coba. Surucup biru ya, kita ganti di sini kelas gitu ya. Terus kita kasih di sini adalah text color ya. Itu adalah blue ya, blue. Kita kasih berapa blue-nya? 700 ya. Berdasarkan pantauan. Oke, keren abis. Udah nih ya. Ini udah selesai guys, yang bagian atasnya. Oke, keren abis ya, keren dong. Udah masuk ke P. Ini saya akan cuman kasih aja untuk yang ininya dia adalah font light gitu ya. Dah ya, udah cukup ya. Terus kita akan kasih di bagian ini, div class yang bawah ya. Di sini salah ya, bukan yang ini ya. Ini salah, ini harusnya. Nah, ini benar salah, ini harusnya yang bagian bawah ya, ini salah nih. Hup. Bukan avatar guys, itu avatar tuh yang ini. Ya, ini yang ini harusnya. Hup, ini kita cut aja, kita taruh sini. Oke, udah ya. Ini salah, udah kayak gitu. Mantap ya. Udah nih, kita punya dua itu. Terus ini yang ini gimana caranya biar dia ada di bawah sini posisinya? Ya, kita pakai aja yang utility yang paling gampang, itulah menggunakan flex. Oke, flex row. Ya, terus kita kasih margin topnya adalah 5 ya, biar turun dikit. Terus kita kasih space. Ya, di antara mereka itu adalah space, X itu adalah 3 ya. Nah, dia akan jadi ada posisinya kayak gitu. Oke, udah. Terus kita langsung aja tambahin ini semuanya. Kita kasih kelas, kita rubah untuk ukurannya ya. Kita bikin aja di sini W6 sama H6. Dah, selesai guys. Udah beres ya? Keren habis. Keren nih. Nah, sekarang si IMG ini kan dia posisi di sini ya, biar dia auto gitu ya. Kita bikin aja deh. Coba ini kalau kita geser, nah dia tuh masih ngikut gitu ya, masih ngikut ke kiri. Nah, biar dia bisa di tengah, langsung aja kita kasih kelasnya. Itu dengan mudah itu adalah MX Auto ya. Dah kayak gini. Dah selesai ya. Jadi kalau kita geser dia akan ada di tengah.
Keren abis, keren banget ya. Oke, udah ya. Udah nih. Nah ini biar dia pas di ngambil satu area gini, kita bentar. Ini kita kasih dulu backgroundnya ya. Ini BG-nya jangan, atau ini deh. Ini yang ini kita akan ganti aja, geser si BG ini ke atas ya, ke sini. Kelas, ini adalah BG Gray. Nah itu ya. Jadi dia langsung ngambil semuanya. Nah biar dia itu posisinya pas di maksimal segini ya. Nah ini biar dia pas itu kan kita geser ke atas teman-teman semua ya. Jadi biar dia itu kan bisa geser ke atas. Nah ini kita harus tahu dulu ukuran yang bagian atas ini. Coba kita inspect. Kita inspect yang bagian ini ya. Nah itu tuh bagian header dia itu 68 pixel ya. Jadi dia tuh posisinya 68 pixel nih tingginya ya. Kalau misalkan kita geser ke sini, dia berapa? Masih 68 ya. Jadi masih 68. Nah, kita akan geser coba dia 68 ke atas ya. Ini. Jadi coba kita kasih min top. Ya, 68. 68 ada nggak? Coba. 64. 64 itu berapa? Oh, gede banget ya. Jangan 64. Yang 68 coba kita ganti ya. Kita cari di sini ada posisi top. Oh ini dia ya, top berapa nih, ada top 0. Oke, kita coba cari top yang di 68 ya, 68 px. Nah ini dia, ada top 16. Oke ya, cukup lah ya, dikit, beda dikit, kita kasih min top 16 ya, kayak gini. Biar apa? Biar dia agak naik ya. Coba kita save. Mana? Dia nggak naik. Oh, ini belum kita kasih relatif ya. Ini kita kasih relatif dulu. Mana? Ini belum kita kasih relatif. Kita kasih relatif ya. Posisinya relatif. Oke. Oke, dia naik ya. Cuman dia kurang dikit nih ke bagian atas. Ini udah naik, kurang dikit. Nah, kita akan coba 16 langsung ke 20 ya. Kalau 20 minus 20. Oke, sip. Dia udah di tengah ya. Oke, mantap. Udah. Nah, sekarang ini kan dia posisinya jadi numpuk ya. Sebenarnya ini dia itu ada di kedua, jadinya dia posisinya di atas. Sekarang kita mau bikin Z-nya yang ini itu naik ya, yang bagian ini. Kita bikin aja Z ya, naik aja 10 gitu ya. Maka yang ini akan ada di atas. Oke, keren ya. Keren sekali guys. Sudah selesai ya untuk bagian hero-nya. Mantap ya. Keren banget. Oke. Nah, udah nih ya. Kita udah punya itu. Nah, ini berarti untuk bagian header ini sudah selesai. Terus bagian hero section ini sudah selesai. Sekarang kita coba lanjutkan ke bagian selanjutnya. Itu adalah yang bagian ini ya, specialized in ya. Jadi kita punya ada H3 ya, H2, H3 terus ada card ya. Berarti sekarang kita masuk di bagian bawahnya ya, di bagian sini kita bikin div kayak gitu ya. Kita kasih di sini ada komen. Ini adalah yang bagian services ya. Oke, udah. Sekarang kita langsung aja buatkan yang bagian servicesnya ya. Yang servicesnya itu isinya ada apa aja? Itu ada specialized in ya. Mana? Services sama specialized in. Sama, kita juga ngikutin yang bagian di sini. Ya, berarti kita punya div. Yang ini kan kita bikin jadi satu div gitu ya. Div-nya yang ini. Oke, untuk yang bagian si servicesnya. Terus kita punya specialized in-nya ya. Oke, ini kita tutup dulu aja. Kita tambahin di sini ya. Kita punya div. Oke, terus kita punya si SVG ya. Ini kita punya SVG. Kayak gitu. Terus kita punya si H2 ya. Itu adalah services ya. Kayak gitu. Oke, mana kita lihat dulu. Nah, ini ya kita punya services, punya si SVG. SVG kita copy dulu aja. Yang bagian tadi di dalam si ini ya. My name is yang ini nih. Yang ini sampai sini. Oke. Atau sampai bawah deh, sampai sini aja. Kita ambil H2-nya. Atau satu div lah. Ini aja ya, kita ambil semuanya. Ini udah, ini kita tutup dulu. Udah, kita masuk ke services. Ini kita hapus berarti.
Ya, biar langsung aja ya. Ini kita bikin, ini adalah services ya. Dah ya, maka akan jadi ini yang bawah ini. Oke. Udah ada services, kita tambahin di bawahnya lagi. Itu adalah specialized in ya. Di bagian sini. Oke, jadi kita bikin di sini adalah H3. Oke, terus kita bikin ini adalah specialized in. Gitu ya. Kita lihat lagi, akan ada kayak gitu. Langsung aja ya kita styling aja lah sekalian. Ini kita bikin kelas, itu adalah text min 3XL ya. Udah keren nih, udah jadi. Nah sekarang ini kita geser ke bagian kanan. Nah, ini kan udah ada ya flex item center gitu ya. Nah ini biar kita bisa geser ke kanan, ini saya akan bikin dulu gini flex. Mana? Ini kayaknya udah flex, ini flex. Divnya, oh ini kita bikin dulu satu div ya. Kurang teman-teman semua untuk bagian headernya aja. Ya header di bagian sini. Nah ini dia. Oke udah. Ya jadi kita punya, ini kan div yang untuk yang ini ya. Dan ini div ini adalah untuk yang bagian judul ya. Ya kita bikin aja lah di sini ya. Ini adalah judul. Oke. Dah judulnya itu akan saya bikin dia jadi flex column. Yang ini ya. Kelas itu adalah flex. Dah, ya tapi saya mau bikin dia flex column. Udah, ya. Terus saya akan bikin place item center. Jadi dia akan posisinya ada di tengah ya. Semua yang ada di sini itu akan ada di tengah. Jadi saya akan bikin place item center. Dah, ya beres ya. Gampang ya? Gampang banget. Ini udah bisa di place item center, maka akan jadi kayak gini ya. Nah, cuman yang jadi beda adalah ini teman-teman semua. Yang di sini kan pengennya dia rata kiri ya. Rata kiri gimana caranya? Nah, kita bisa untuk bikin dia jadi rata kiri. Oke, biar dia jadi rata kiri, ini kita bisa bikin jadi kayak gini. Tambahin div di sini ya. Oke, jadi kita bikin box yang tanpa style gitu. Kita taruh di sini. Dah, ini kita geserin. Gitu ya. Save, udah ya, dia geser ke kiri ya. Nice trick teman-teman semua, itu udah ada judulnya. Kita bikin kartnya sekarang ya. Jadi ini ada judul, yang bagian ini adalah judul, terus kita bikin tambahin di bawahnya ya. Ini adalah untuk kartnya. Oke, ini kita bikin div, ini adalah untuk kartnya ya. Oke, ini adalah untuk kartnya. Oh ini kayaknya kita bikin jadi 3 part ya teman-teman semua. Untuk terakhir adalah bagian kontak dan bagian experience ya. Oke, sekarang kita akan bikin di sini dia punya 3 card ya. Jadi ada yang ini sama yang ini. Berarti kita jelas kita bikin 3 div teman-teman semua ya. Itu adalah untuk yang div si cardnya ya. Terus kita bikin div untuk dalamnya ya. Jadi kita bikin div dulu. Kita punya 3 ya ini. Terus kita punya div lagi. Terus kita punya div lagi. Oke. Dah ya. Divnya kayak gitu. Terus di dalam kartunya itu kita punya berapa komponen? Coba kita lihat ya. Ada 3 komponen ya. Itu adalah si logo ya. Terus ada teksnya dan ada judulnya dan ada si bagian teks paragrafnya. Nah terus kita punya bagian tengahnya ya. Jadi kita punya kotak luar, punya kotak tengah. Berarti kotak yang ini kita akan bikin jadi satu div lagi. Ini adalah div yang bagian konten ya. Baru kita isi dalamnya mau isinya apa. Oke. Sekarang kita punya IMG. Itu yang pertama IMG-nya itu adalah apa tadi? Ini ya crown ya. Berarti saya bikin aja ini IMG. Mana? Crown ini dia. Save. Gak kelihatan ya. Nggak apa-apa. Udah. IMG. Terus kita kasih di sininya ada H4 gitu ya. Oh ya ini si IMG-nya dia punya luaran ya. Berarti kita punya div di luar IMG. Berarti kita punya div gitu ya. Ini IMG-nya kita masukin. Ini nggak kelihatan ya. Nah gini aja biar kelihatan. Udah. Terus kita punya H4. H4 tuh di dalamnya itu adalah kita bikin UI, UX, design ya. Udah. Maka akan muncul ini UI, UX, design. Terus kita punya di bawahnya ada paragraf. Ya paragrafnya adalah turn what you have in mind of a digital product into reality ya. For any platform you consider. Udah.
Dah, itu adalah si kotaknya ya. Nah, sekarang saya ingin bikin dulu ya, satu dulu, nanti kita coba copy buat yang semuanya. Oke ya, itu adalah dummy cardnya dulu untuk yang pertama ya. Jadi yang lain nanti akan ngikutin ya, yang ini nih. Ini card yang kedua. Ini adalah card 2, dan yang ini adalah card 3 ya, kayak gini. Oke, udah bos. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cardnya ya. Nah, cardnya itu kita punya background dulu ya. Jadi kelasnya kita bikin BG-nya itu adalah putih. Ya agak slate lah ya, 50. Nah, jadi putih kayak gini. Cuman dia masih ada BG di sini ya, yang dia itu malah jadi aneh ya. Oh, salah, bukan di card guys. Ini kita cut dulu, salah dong. Di sini ya, di services ya. Oh, di card. Oke ya, di services. Udah. Nah, maka dia akan jadi kayak gini ya. Lihat, dia ngegeser gara-gara ada top ini nih tadi. Karena biar pas ini sebenarnya bukan di sini, kita pindahin aja ke main ya. Jadi mainnya yang geser ya. Jadi biar enak nih. Jadi kita bikin gini. Oke, ya sekarang ini udah nempel ya. Jadi sekarang kita punya ini dan ini ya. Jadi sekarang kita lebih mudah ya. Oke, jadi tadi saya salah. Ini harusnya yang ini pindah di atas ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kan udah nempel ya. Kita tambahin padding ya teman-teman semua. PY-nya 40. Maka dia akan geser kayak gitu. Sehingga kita punya space. Ini kegedean kayaknya, jangan 40 ya. Kita bikin PY-nya 20 aja. Bentar, PY 10. Kekecilan ya. Berapa dong? 18. Bentar ya, saya juga lupa nih. Coba kita geser dulu aja. Kita kasih PT. Min, itu dia ya. Ada 20 guys. Coba kita geser. Tapi kok dia nggak mau ya? Atau mau sebenarnya? Mau 20? Mau dong. Udah ya, jadi ini specialize di PT 20 aja. Oke, udah nih. Sekarang kita langsung bagian yang ini ya. Tadi udah specialized in cards ya. Ya, balik lagi ke cards ya. Sekarang kita cards-nya dulu nih. Nah, si bagian cards-nya ini kita akan bikin si services-nya. Itu juga sama ya. Kita akan geser dia itu untuk bagian cards-nya agak ke tengah ya. Jadi kita akan bundling dia ya ke dalam lebar yang sama ya untuk bagian ini. Jadi kan kalau tadi kita udah bikin yang bagian hero section ya, ini adalah bagian services. Nah, kita harus taruh dia di tempat yang di tengah ya. Jadi saya akan bikin div di sini. Ya, ini adalah divnya. Kayak gitu ya. Yang ininya saya geser di bagian bawah ya, bagian sini. Oke, yang ini ya. Kayak gitu. Ini kita majuin. Ya, jadi sekarang kita punya tempatnya di situ. Oke, ini saya bikin kelas dulu. Sama kayak sebelumnya ya, kita bikin W 9 bagi 12. Oke, dia akan ada di situ. Terus kita kasih MX Auto ya. Mana MX Auto. Nah, dia akan ada di tengah. Oke, sudah jadi teman-teman semua, mantap. Di bagian kartunya ya, kita kasih kelas. Oke, kita kasih grid. Ya, ini adalah untuk grid. Nah, gridnya kita kasih grid, terus kita kasih grid dengan ya kolomnya adalah 3 ya. Nah, kita bikin kolomnya adalah 3, jadi dia udah ada 3 kolom di situ. Terus kita kasih gapnya itu adalah 20 ya, maka dia akan ngasih gap 20. Ini biar kelihatan ya. Biar kelihatan kita mau tiap cardnya coba kita kasih ini ya, kita kasih shadow ya. Jadi kita kasih shadow di sini, yang ini nih ya, kita kasih kelas. Kita kasih shadow LG ya. Nah, lihat jadi ada shadow di situ ya. Ini juga sama, kita akan copyin juga di yang bawahnya. Ini kurang tutup. Ini kita hapus, kita save, ada shadow di situ. Ini juga kita copyin, kita taruh di sini ya. Biar kelihatan nih ya 3 kelasnya. Oke, jadi 3 shadow. Nah, terus ini kita akan kasih di bagian sini kita kasih PY adalah 10. Oke, lihat ya, sekarang jadi ada padding 10 di antara mereka. Oke, nah ini gapnya itu adalah ini teman, semuanya ada gap 20 ya kalau ini saya hapuskan. Nah, maka dia nggak ada gap. Kalau saya kasih gap 20, maka ada gap di sini. Oke, keren ya, keren. Udah, sekarang kita akan bikin dulu yang ini ya teman-teman semua untuk bagian, atau gapnya 10 aja boleh. Oke ya, 10 aja deh ya, nggak usah 20. Oke, udah. Sekarang kita bikin si bagian shadow card-nya ya. Di bagian sini kita mau bikin dia jadi rounded ya. Jadi kita bikin tambahin rounded
rounded itu adalah LG gitu ya. Nah, maka dia akan bulat kayak gitu, kelihatan? Bulat ya. Udah. Terus kita akan kasih di sini BG-nya adalah putih ya. Nah, akan jadi lebih putih daripada sekitarnya, ya, jadi lebih terlihat. Udah, terus ini adalah di bagian si dalamnya ya, yang ini nih. Ini adalah bagian dalamnya, kita akan coba kasih. Jadi untuk bagian dalamnya kita akan bikin dia itu flex ya. Jadi kelas, ya kita bikin di sini adalah flex. Oke, terus flexnya adalah kolom. Ya, udah, terus kita kasih items center. Ya, biar depositnya ada di tengah. Nah, terus kita kasih PY-nya ya, itu adalah 10 dan PX-nya adalah 10. Ya, maka posisinya akan jadi seperti ini. Oke, udah keren ya? Keren banget. Udah, sekarang kita bagian gambar. Nah, di bagian gambar kita akan di div-nya, kita akan kasih kelas itu adalah tinggi dan lebarnya ya. Jadi H adalah 10 dan W adalah 10. Terus kita kasih background color ya. Jadi BG itu adalah blue, kita kasih yang agak-agak tipis aja ya, 200 gitu. Nah, akan ada kayak gitu, jelek ya, 100 aja. Dah ya, jadi 100. Terus kita kasih rounded di sini ya. Rounded itu adalah kita kasih 2XL ya, biar agak buletan dikit. Dah, jadi bulat, tinggal gambar SVG yang kita taruh di tengah ya. Bukan gambar SVG, itu IMG aja kita taruh tengah. Di sini langsung aja kita kasih IMG. Kelas itu adalah W full ya. Jadi dia ngasih yang ada di kotak tengahnya. Udah ya, bakal kayak gitu ya, ini aneh banget deh. Tambahin di sini kita kasih padding ya. Kita kasih padding 2 ya. Biar agak kecilan. Oke, mantap, udah selesai untuk yang bagian itunya, dan kita kasih untuk di bagian H4 ya. H4-nya kita kasih, ini kelasnya itu adalah untuk teksnya itu kita kasih warna hitam. Udah, terus kita kasih marginnya 5 dari atas ya. Udah, keren habis. Ini udah selesai, tinggal P-nya. P-nya kita kasih kelas, itu adalah text center ya. Jadi biar dia posisinya di tengah. Udah, terus kita kasih font, itu adalah extra light. Udah ya, terus kita kasih teksnya itu kecil aja. SM, terus kita kasih margin topnya adalah 2, biar dia misah. Udah, terus kita kasih text gray, itu adalah di bagian agak gelap dikit ya. Udah, mantap. Ini kalau kita geser, maka sudah selesai untuk bagian itu ya. Udah keren habis ya. Sekarang tinggal kita copy guys yang ini. Yang ini ya, ini kita tinggal copy aja, taruh di bagian sini ya, sama bagian sini. Udah. Oke, udah ada 3. Kita ganti yang ini jadi apa? Ini adalah jadi application ya, ini itu adalah bagian app ya. Udah. Terus yang ini berarti ini adalah bagian globe ya. Globe. Udah, oke, mantap. Yang ini berarti bukan UI UX design. Ini sekarang kita ganti jadi application development. Oke. Udah, terus ini kita ganti yang ini ya, yang ini menjadi ini ya. Standard designing, building ya, terus and implementing your applications with documentation. Dah. Oke, next yang ini adalah berarti adalah web development. Udah. Nah, terus kita ganti yang ini ya, web developmentnya ini menjadi adalah create and maintain your websites and also take care of its performance, ya, and traffic capacity. Oke, mantap, udah selesai. Boom, oke ya, keren ya. Jadi sekarang kita udah punya ini ya, dan kita udah punya ini. Nah, ini dia nggak geser ya. Sekarang kita coba lihat ya, kenapa dia nggak geser. Karena kita belum nambahin ini ya. Coba kita kasih sticky, dan ini kita kasih top 0 ya. Kayak gitu. Nah, dia baru akan diam di atas ya. Sticky top 0. Oke, mantap, keren. Udah ya, ini udah selesai untuk bagian hero-nya. Ya, di yang bagian hero section dan juga dengan bagian specialized in. Ini kita nggak ada paddingnya, kurang besar ternyata. Coba kita kasih padding yang bagian services ya.
Jadi dia itu ternyata belum lengkap nih PB-nya ya. Jadi servicesnya kurang ke bawah, ini kita kasih PB aja adalah 20 ya. Dah ya, sekarang kita punya area specialize in yang khusus untuk bagian specialize in-nya aja. Oke, keren ya. Jadi kita udah punya ini hero section, udah punya services. Nah, biar tombol ini kalau kita klik langsung masuk ke services, gimana caranya? Ya, final untuk di bagian sekarang itu adalah dengan cara kita kasih ID teman-teman semua ya di bagian servicesnya di sini ya. Kita kasih ID itu adalah services gitu ya. Dan kita juga bisa ini kita taruh ini adalah di bagian ini ya. ID-nya ini di bagian hero misalkan ya. Dah ya. Nah, sekarang kita bisa masukin di bagian si Ucup. Yang ini kan Haref ya. Ini kita kasih ini aja langsung. Kasih tanda pagar, ini adalah hero. Dan yang bagian services, ini kita kasih tanda pagar, itu adalah services. Dah. Kayak gitu aja, simple banget. Jadi saat kita di atas, kita masuk services, dia akan ke bawah. Ya, terus kalau kita ucup-ucup dia akan ke atas. Biar nge-scroll, nah ini dia. Ini ada triknya itu adalah nambahin kelas di HTML, luar biasa kan. Ini adalah scroll ya. Scroll smooth. Oke, jadi kita nambahin di sini ini Tailwind ya, nambahin di si HTML ya. Jadi biar scrollnya smooth. Jadi kalau kita ke services, geser, kalau suruh-cup naik. Oke, keren abis guys. Mantap ya. Mantap. Oke teman-teman semua, jadi itu ya, itu adalah untuk bagian hero section dan bagian servicesnya. Oke teman-teman semua, jadi itu ya, kita sudah menyelesaikan bagian hero section dan juga untuk bagian services ya. Nah selanjutnya kita akan finalisasi nih ya, dari mulai bagian experience, terus ada kontak, nanti ada footer ya, terus kita coba upload ke hostingan kita. Oke ya, nah ngomongin tentang hostingan, jangan lupa teman-teman semua jangan sampai kelewatan ya. Dari Niaga Hoster itu ada diskon up to 75% ya. Dan juga kalian bisa menambahkan diskon lagi dengan cara menambahkan kode kupon kelas terbuka ya. Jadi jangan lupa cek link di deskripsi di bawah untuk mulai langganan ke hostingan ini ya. Karena hostingan ini nanti kita akan pakai di tutorial kita. Oke teman-teman semua, jadi sampai ketemu lagi di part ketiga di mana kita akan lanjutkan lagi ya untuk membuat websitenya. Karena ini lumayan panjang, jadi kita biar bisa ya ngelihat gimana strukturnya dan juga gimana caranya nge-styling dengan Tailwind CSS ini. Oke teman-teman semua, jadi see you in the next video. Keep coding teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.